Assalamualaikum Pak Kirno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sehat Bapak? Alhamdulillah Nggih. sehat. Nggih Bapak, begini Pak, jadi maksud kedatangan saya ke sini yang pertama adalah saya ingin melengkapi tugas dari calon guru penggerak dari angkatan 7 ini terkait dengan menganalisa dari sebuah kasus yang nanti dialami di sekolah yang Bapak pimpin, seperti itu Pak. Yang pertama, saya sangat berterima kasih atas kesiapannya dari Bapak atau kesempatan pada hari ini. Semoga Bapak nanti dalam jawaban dari apa yang saya sampaikan bisa mengena dari apa yang dimaksud dari tugas tersebut. Baik Pak, langsung saja ya Pak. Yang pertama, pertanyaan dari saya begini, Bapak selaku pimpinan atau kepala sekolah di SD ini kira-kira sudah berapa tahun Pak? Kalau di SD ini baru hampir 2 tahun. Oh, iya. Sebelumnya Pak? Sebelumnya di SD Surokondo Kulon 1,5 tahun, di SD Kebon Gembong 3 itu 9 tahun. 9 tahun. Nah, sekarang berarti kalau di total hampir 14 tahun. 14 tahun ya. Sudah lama ya Pak? Ya, alhamdulillah. Tentunya Pak, di dalam Bapak memimpin sebuah lembaga sekolah ini, tentunya Bapak sering atau mungkin menjumpai beberapa permasalahan-permasalahan terkait baik itu dari siswa maupun mungkin dari tenaga guru yang Bapak pimpin atau mungkin bermitra dengan masyarakat, mungkin sering sekali menemukan beberapa permasalahan yang menurut Bapak ini menimbulkan kegelisahan atau menimbulkan beban bagi Bapak. Kira-kira dari beberapa permasalahan atau kasus dari yang Bapak temukan dijumpai dari sekian lama jadi kepala sekolah ini, kira-kira apa Pak? Ya, sebenarnya banyak sekali hal yang kita jumpai dalam kita bekerja sebagai guru dan sebagai kepala sekolah. Di antaranya ketaatan seorang pendidik atau guru kadang-kadang ada yang bagus, ada yang kurang, kemudian ada yang sregep, ada yang agak kurang sregep. Kemudian dari anak-anak ya macam-macam, namanya anak karakternya bermacam-macam, anaknya orang banyak ya karakternya juga banyak. Artinya betul, Pak. Kita harus menyadari bahwa itu adalah dinamika kehidupan yang harus kita lalui, kita jalani dan kita selesaikan agar semua berjalan dengan baik, masyarakat tidak bergejolak, anak-anak tetap bisa belajar dengan kondusif. Artinya bagaimana kita mendesain kegiatan-kegiatan belajar mengajar agar tetap berjalan dengan baik, walaupun kadang-kadang gurunya kurang, ada yang sakit, ada yang izin, ada yang keperluan dan lain sebagainya. Itu mesti kita jumpai dalam bekerja di waktu-waktu tertentu, kita mesti akan menjumpai itu. Nah itu solusinya kalau yang saya lakukan adalah kita kondusif kita desain sedemikian rupa sehingga kegiatan-kegiatan itu tetap berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Pak. Baik Pak, ternyata banyak sekali ya Pak permasalahan atau mungkin kasus-kasus yang mungkin Bapak alami, karena tadi sudah disampaikan di depan ternyata juga sudah lama menjadi kepala sekolah. Kemudian yang spesifik Pak, mungkin Bapak menemukan permasalahan atau sebuah dilema etika atau moral ketika Bapak memutuskan sesuatu yang mana sesuatu itu kadang apakah nanti menguntungkan buat anak ataupun siswa dari keputusan Bapak, ataukah justru akan merugikan bagi kepentingan Bapak sendiri. Kira-kira permasalahan yang sangat dilema menurut Bapak itu kasus apa ya Pak? Begini, ada suatu kisah dan kasus anak orang yang tidak punya, kemudian
tinggal bersama satu orang tua ibunya. Nah, karena harus menghidupi ekonomi yang kurang, kehidupannya serba kurang, maka anak tersebut kadang-kadang datang sekolah atau masuk sekolah, kadang-kadang tidak. Tidak ya Pak. Kadang-kadang mengerjakan tugas, kadang-kadang tidak. Mungkin karena lelah atau mungkin karena banyak pikiran, kurang kegiatan bersama teman-teman karena harus membantu orang tuanya. Maka kami sebagai guru dan sebagai orang tua serta kepala sekolah sebagai yang diserahai tugas untuk membina, membimbing dan mengawasi anak-anak, kami berdiskusi dengan semua guru-guru, berdiskusi dengan komite, karena komite merupakan mitra kami bekerja. Guru-guru merupakan teman-teman untuk mengasuh anak-anaknya yang tahu persis karakter anak-anak itu, sehingga kami berdiskusi bagaimana untuk mengambil keputusan anak tersebut agar tetap bisa sekolah dan juga tetap bisa membantu orang tua, karena kita sadar bahwa sekolah tidak bisa membantu kehidupan dari keluarga tersebut. Maka kita mengambil langkah sepanjang anak itu tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma pendidikan, tidak melanggar aturan, maka anak tersebut kita beri keleluasaan untuk bisa membantu orang tuanya, tetapi tidak melalaikan tugas, yaitu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh ibu bapak guru. Dan pada waktu-waktu ulangan atau ujian atau PAT dan lain sebagainya, anak tersebut diusahakan tetap bisa masuk untuk mengikuti kegiatan tersebut, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan terhadap anak-anak yang lain. Gitu ya Pak. Kalau boleh tahu Pak, itu anak tersebut kelas berapa ya Pak? Itu kelas 6 Pak. Oh kelas 6 ya. Berarti kelas 6 itu sebentar lagi akan kelulusan nggih. Iya, ujian kelulusan. Nah, itu Pak, kalau sebentar lagi kelulusan berarti kan anak itu harusnya secara aturan atau secara ketentuan yang harusnya itu kan ada kehadiran itu minimal berapa persentase seperti itu, kemudian nilai-nilai tugas ataupun nilai-nilai praktek biasanya di kelas 6 kan biasanya ada praktek juga. Itu apakah memenuhi apa tidak ya Pak? Ya, ini Mas, karena kita ini adalah sekolah ini kan sosial, artinya tidak harus kaku, tidak harus begini, seperti militer, bukan, tapi kita ini kan membimbing anak-anak kita agar ke depan itu menjadi manusia-manusia yang sosial, manusia-manusia yang memahami tentang kehidupan masyarakat yang lain atau teman yang lain atau warga negara yang lain atau tetangga yang lain, sehingga dengan perlakuan yang seperti saya lakukan tadi akan membimbing, akan menanamkan sikap sosial, sikap kepedulian terhadap anak-anak didik kami. Kemudian masalah kriteria kelulusan yang harus hadir sekian persen atau yang sudah ditentukan gitu, itu ditentukan, itu kita kasih tahu pada orang tuanya, dan kadang-kadang orang tuanya juga dengan media yang ada atau mungkin dengan surat memberikan pemberitahuan kepada kami bahwa anak tersebut baru kegiatan ini ngerewangi orang tuanya begini, sehingga kami menyadari hal itu. Karena itu harus dilakukan dan memang itu merupakan tulang punggung dari keluarga, sehingga mau tidak mau kita pihak sekolah harus sadar dan menyadari hal itu. Kemudian untuk tugas-tugas bisa dikerjakan dengan mungkin mengirim tugas ke guru kelasnya, tugas-tugas yang disampaikan, atau mungkin kalau selesai dalam jangka waktu tertentu anak tersebut datang ke sekolah minta tugas yang harus dikerjakan dan dikerjakan di rumah, kemudian sambil masuk kembali jika tidak sibuk bekerja, masuk kembali sambil membawa tugas-tugas yang diberikan oleh guru kelas tersebut. Nggih Pak, luar biasa Pak. Kemudian gini Pak, di situ kan tentunya komunitas di kelas 6 tersebut ada siswa yang lain ya Pak. Nah, kira-kira siswa yang lain tersebut
ada rasa kecemburuan apa tidak? Kira-kira diperlakukan seperti itu atau kebijakan dari Bapak Iya. tersebut? Pada awalnya memang ada, Ya, cuma setelah kita beritahu, nggih, kita beri pengertian anak-anak yang lain bahwa si A ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, dengan pendekatan-pendekatan emosional dan lain sebagainya. nggih, Anak-anak yang lain menyadari, oh ya memang situasi kondisinya, ekonominya, keluarganya seperti itu, anak-anak yang lain menyadari tentang keadaan itu. nggih, Sehingga tidak timbul yang istilahnya meri, istilahnya cemburu, istilahnya tidak ada. Artinya semua menyadari, kami lewat guru kelasnya dan lewat saya sendiri kadang-kadang memberitahu atau memberi penjelasan kepada anak-anak pada di waktu upacara bisa, di waktu pembelajaran budi pekerti dan lain nggih. sebagainya. Terus sewaktu-waktu di mana ada waktu kita kasih pengertian itu kepada anak-anak sehingga toleransi anak-anak itu akan tumbuh dengan Dengan sendirinya. sendirinya. Oh, nggih, Pak. Nggih, Pak. Kemudian Pak, pertanyaan lagi, kira-kira dalam mengambil keputusan itu, Bapak apakah melibatkan, apa namanya, pimpinan Bapak di atasnya, seperti misalnya dinas Iya, ataupun yang lain kira-kira, iya. Pak? Nggih? Dalam hal-hal tertentu kami dalam hal tadi Iya, untuk mengambil permasalahan keputusan tadi, tentang nggih? anak tadi, Iya, yang kelas 6 tadi iya, tetap konsultasi dengan dinas terkait, nggih, artinya dengan atasan kami, Korwil dan pengawas pengawas, nggih, khususnya. Tetap kami koordinasi, tetap kami berkonsultasi agar kami tidak menyalahi jalur yang harus kita lalui. nggih, Artinya rel itu harus kita lalui dengan jalur yang benar, dengan konsultasi dan tidak merugikan satu dengan yang lain. satu yang lain, nggih, Pak. Nggih, Pak. Kemudian, dari yang, tadi apa, anak tersebut, berarti dari kesimpulan yang Bapak putuskan, berarti anak tersebut tetap, eee, bisa diluluskan seperti itu Iya, ya, Pak? Tetap bisa ya, diluluskan, nggih. karena anak tersebut kebetulan IQ-nya cukup tinggi, Nggih, dedikasinya tuh cukup tinggi, kemudian sebetulnya anak tersebut itu juga disiplin, sregep sebetulnya, tapi karena situasi kondisi ekonomi yang tidak kurang mendukung, nggih, memungkinkan, tidak mendukung, akhirnya ya sebetulnya kami memberi kebijaksanaan, nggih, yang penting KKM terpenuhi, kemudian kalau tidak hadir orang tuanya memberi kabar ke sekolahan, artinya kan masih tetap ada komunikasi nggih, kami dengan orang tuanya, kami dengan masyarakat tetap komunikasi karena kami juga konsultasi dengan masyarakat sekitar seperti apa nggih, kehidupan anak tersebut, orang tuanya seperti apa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sehingga kami putuskan anak tersebut tetap kami luluskan untuk jenjang karir yang berikutnya atau untuk bisa melanjutkan ke sekolahan yang lebih tinggi karena dengan sekolahan itu harapan kami ekonomi orang tuanya bisa terangkat dengan baik, pola pikirnya maju, sehingga kedepannya anak tersebut bisa membenahi, memperbaiki taraf hidup dan kehidupan orang tuanya di kelak kemudian hari lebih baik. nggih, Pak. Nggih, luar biasa, Pak, pengambilan kebijakan yang Bapak sampaikan dari kasus tadi. Mungkin yang terakhir, Pak, sekiranya, Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut, dari beberapa kasus mungkin nggih, itu, Bapak tentunya punya tokoh atau idola mungkin Bapak di sekitaran Bapak atau siapa yang, apa, menurut Bapak itu menjadi idola dalam pengambilan sebuah keputusan yang menurut Bapak itu sangat berpihak kepada, apa, yang menjadi kebijakan seperti Iya. itu. Kira-kira siapa, Pak? Kebetulan saya orang Jawa, Nggih. jadi saya senang dengan wayang. Oh, wayang. Nah, saya senang dengan yang namanya Semar. Oh, Semar nggih, Pak. Semar itu adalah pamomong bagi Pandowo ya. Pandowo Limo itu dimong oleh Semar sebagai punakawannya, itulah gambaran-gambaran yang disampaikan oleh Semar itu merupakan bagaimana kita mendidik, bagaimana kita membimbing, bagaimana kita
melayani dari orang-orang yang harus kita layani, sehingga dengan mengambil karakter dari Semar itu sendiri, kami bisa menentukan sikap untuk masa depan orang lain dan tidak merugikan orang lain dengan segala kebijakan yang kami ambil, begitu. Oh, nggih, Pak. Luar biasa, Pak. Baik, Bapak mungkin dari yang sudah disampaikan Bapak tadi, dari Bapak dalam menyelesaikan sebuah permasalahan-permasalahan dari sekian tahun Bapak menjadi kepala sekolah, itu cukup bagus sekali ya, Pak. Saya juga sangat terinspirasi dari Bapak dalam mengambil keputusan yang tentunya keputusan ini berimbas untuk kebaikan orang lain atau bermanfaat orang lain. Iya, Mas, karena kita itu hanya sebagai abdi yang harus bisa mengabdikan diri terhadap bangsa dan negara melalui jalur pekerjaan kita masing-masing. Kalau kita guru ya dengan jalur guru, kalau kita sebagai kepala sekolah ya sebagai jalur kepala sekolah untuk bisa ngomong anak-anak, mengayomi semuanya. Karena seandainya nanti Mas jadi kepala sekolah, itu harus menyadari bahwa pekerjaan kepala sekolah itu banyak sekali. Dari pukulnya suket, jatuhnya genteng, bocornya genteng, anak-anak yang kadang nakal, kadang baik, yang cerdas harus kita akomodir, yang nakal harus kita bimbing, guru-guru juga bermacam-macam karakternya. Nah, itulah tugas kita yang harus tetap kita emban, tetap kita laksanakan dalam situasi dan kondisi apapun. Gitu. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Terima kasih atas waktu yang Bapak sempatkan pada kesempatan kali ini. Mungkin saya rasa sudah cukup, Pak, untuk saya menyampaikan beberapa pertanyaan buat Bapak. Mungkin itu saja terkait ini. Kurang lebihnya apabila saya dalam bertutur kata dengan Bapak kurang suposito, kurang sopan santun, mohon untuk dimaafkan ya, Pak. Teriring doa semoga Bapak dalam melaksanakan tugas di hari-hari berikutnya tetap sehat, amin. Tetap bisa mengambil keputusan yang Bapak pimpin dengan seadil-adilnya, bisa diterima oleh semua. Itu saja, Pak. Nggih. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih dan mungkin itu saja. Selamat, Mas. Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik, menghasilkan hasil yang terbaik sehingga menjadi guru penggerak yang terbaik untuk lingkungan kita, untuk anak-anak kita dan untuk teman-teman kita, agar bisa ditularkan ke yang lainnya sehingga harapan kami pendidikan di Indonesia dari hari ke hari semakin maju dan semakin berkualitas. Amin. Terima kasih sekali. Terima kasih. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Terima kasih, Ibu, atas waktu yang diberikan kepada kami bisa bertemu dengan Ibu. Di sini saya akan berdiskusi sedikit tentang Ibu terkait dengan Ibu selaku kepala sekolah dalam menyikapi sebuah kasus yang mungkin Ibu selama ini menemukan beberapa kasus di sekolah ini. Nah, saya bermaksud ingin mencoba untuk menggali dari Ibu kira-kira apakah kasus tersebut bagi Ibu merupakan sebuah dilema ataukah apakah kasus itu merupakan kasus yang menurut Ibu itu biasa-biasa. Nah, mungkin Ibu selama ini kira-kira Ibu menemukan kasus yang menurut Ibu itu dianggap dilema dalam mengambil keputusan, kira-kira Ibu menemukan kasus apa, Bu? Kemarin itu ada anak punya penyakit bawaan. Namanya dia punya penyakit jantung. Penyakit bawaan. Memang dia tidak bisa mengikuti pelajaran secara baik. Bahkan sampai
berminggu-minggu tidak mengikuti pelajaran, otomatis kan ketinggalan pelajaran. Nah, yang orang tuanya juga menuntut anak-anaknya sakit jantung, nanti takut jantungnya kumat dan sebagainya. Inginnya itu anaknya tetap naik kelas, padahal kalau dihitung itu sudah sekitar 4 bulan tidak melaksanakan pembelajaran tatap muka. Memang itu suatu dilema etika ya. Kita harus dengan orang tua harus ngomong, harus pandai-pandai kita menyikapi. Nah, langkah saya yang saya ambil yang pertama, kita harus ketemu dengan orang tua, kita beri pengertian. Karena ibaratnya anak kalau belum mampu dipaksa naik kelas, nanti di kelas berikutnya juga akan dapat. Anak juga dipertemukan. Jadi kita mengadakan pendekatan secara pribadi dengan orang tua, supaya orang tua paham bahwa anaknya itu seharusnya boleh izin itu 20%. Jadi 80% itu harus mengikuti pembelajaran, walaupun itu daring atau daring. Kita sekarang kan sudah pembelajaran. Nah, itu orang tua diberi pengertian, kita beritahu bahwa anaknya belum mampu mengikuti pembelajaran. Karena dari informasi di kelas juga saya menimba informasi dari kelas, ternyata anaknya juga masih sulit untuk memahami pelajaran. Kebetulan anak tersebut baru kelas 2 SD, itu membacanya juga belum lancar, menghitungnya juga belum mampu. Ternyata orang tuanya setelah kita beri pengertian, anaknya kita dekati, kita berikan, nanti tahun depan senang nanti bisa naik kelas, semoga cepat sehat, berobatnya lancar, kita beri motivasi, terus akhirnya orang tua dan anak bisa menerima. Itu salah satu contoh kasus yang terjadi di SD yang anak. Ya, Bu. Berarti Ibu memutuskan untuk tetap ditinggal gitu ya, Bu? Karena tadi sudah ada aturan bahwa bagi siswa yang kehadirannya kurang dari 80% ya, itu dianggap tidak memenuhi syarat untuk naik seperti itu. Di antaranya salah satunya itu pertimbangannya. Oke. Kemudian pertanyaan saya, Bu, untuk kira-kira kebijakan Ibu itu bertentangan dengan aturan dari pusat atau dinas seperti itu, kira-kira bertentangan atau tidak dari keputusan yang Ibu ambil untuk tidak menaikkan itu, kira-kira sudah ini. Memang itu suatu dilema ya, karena suatu saat anak harus naik kelas. Untuk kurikulum sekarang yang kurikulum merdeka memang ada itu fase-fase kan. Nah, anak diusahakan bisa naik kelas, tapi karena kendala keadaan anak tidak masuk, terus anak keadaan sakit, tidak mampu. Jadi saya juga memutuskan sesuatu tidak diputuskan sepihak dari saya sendiri, juga komunikasi dengan Pak Korwin, dengan rekan-rekan guru, kita rapat bersama untuk menentukan suatu keputusan. Jadi saya tidak melangkah sendiri, artinya kita harus berdiskusi untuk memutuskan sesuatu yang itu kita anggap hal yang riskan penting. Oke, Bu. Nah, kemudian gini, Bu, buat anak sendiri kan karena itu sakit ya, Bu. Karena kan tidak sengaja atau mungkin karena tidak sesuatu yang tidak diinginkan seperti itu. Kemudian untuk bisa menjaga agar anak itu artinya tetap dalam posisi yang siap menerima dari keputusan Ibu itu, kira-kira langkah apa yang Ibu akan ditempuh? Kalau langkah yang saya tempuh memang setelah orang tua yang diperhatikan, kita berjanji kepada orang tua untuk mendatangi anak ke rumah. Nanti dari home visit kunjungan rumah itu bersama guru kelas. Jadi anak kita motivasi untuk sehat dulu, senang sehat dulu, nanti sembuh harus rajin kontrol, rajin minum obat. Insya Allah nanti bisa sembuh, sehat seperti yang lain dan bisa belajar lancar di sekolah, tidak banyak izin. Sementara sakit ya harus sabar. Kita beri pengertian pada seperti itu, jadi anak merasa aman, nyaman. Jadi Pak Guru bukan tidak suka dengan
dengan kamu, tapi kasihan kalau kamu nanti naik pelajarannya lebih sulit. Jadi kita berkomunikasi seperti itu supaya anak itu tahu saya belum saatnya naik kelas karena kondisi. Oh, baik Bu. Lagi untuk keputusan Ibu itu kira-kira apakah sudah mendapat misalnya pertimbangan dari atasan Ibu, misalnya dari dinas seperti itu, apakah itu murni dari keputusan Ibu sendiri? Kira-kira sudah apa? Setelah kita konsultasi dengan dia, diskusi dengan rekan guru, akhirnya juga saya harus memutuskan, harus memutuskan dari hasil masukan dari teman-teman guru, juga dari Korwil itu memberi masukan seperti itu. Akhirnya kita juga berani memutuskan untuk karena di kurikulum yang sebelum kurikulum merdeka memang dibolehkan karena belum mampu untuk mengikuti pembelajaran berjenjang berikutnya. Oke Bu, berikutnya ini mungkin pertanyaan terakhir Bu. Kira-kira pembelajaran dari kasus Ibu ini, kira-kira apa yang diambil kemudian ke depannya agar misalnya dalam kasus itu nanti tidak terjadi, mungkin kalau ini mungkin karena faktornya anak ya Bu, mungkin kalau misalnya di kasus yang lain itu kira-kira nanti Ibu dalam mengambil keputusan itu akan seperti apa? Dalam kasus lain? Mungkin dalam kasus lain, kalau ini kan murni dari anak ya Bu, nanti karena faktor anak itu kan nggak bisa karena sakit seperti itu. Mungkin dalam kasus yang lain misalnya itu kira-kira Ibu akan nantinya akan menjadikan kasus ini menjadi pijakan Ibu untuk mengambil keputusan berikutnya seperti itu. Kira-kira langkahnya apa saja kira-kira nanti? Kalau ada kasus lain, misalnya ada kasus lain, ya memang saya tidak gegabah untuk memutuskan segala sesuatu, tidak serta-merta saya jadi kepala sekolah, saya berkuasa dan saya harus memutuskan sendiri, tidak. Kita tetap harus melakukan diskusi, pendekatan dulu dengan pihak orang tua, wali murid, kita jalin kerjasama yang baik, kita beri pengertian. Nah, selesai di situ kita dengan rekan guru juga mengadakan kerjasama. Artinya apa? Kita itu kerja tim. Kerja tim di sekolah itu untuk suksesnya suatu sekolah itu juga atas peran serta dari semua pihak, selain Bapak Ibu guru di sekolah, peran orang tua, juga dari atasan kita selaku Korwil dan pengawas yang selalu membimbing kinerja kita. Nah itu jadi untuk memutuskan sesuatu kita tidak serta-merta harus semaunya sendiri juga. Nah itu yang harus menjadi pembelajaran untuk saya sendiri untuk kedepannya. Nah, semoga nanti tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Jadi hubungan dengan orang tua, dengan rekan guru, dengan atasan itu jadi baik, tidak ada cacat salah dan sebagainya. Itu harapan dari saya. Oke Bu. Ya Bu, ini mungkin cukup ya Bu. Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan kepada saya. Semoga ke depan terkait dengan Ibu dalam memberikan suatu permasalahan ini, semoga bisa lebih baik, bisa diterima oleh semua, dan tentunya manfaatnya juga bisa diterima oleh warga sekolah yang Ibu. Mungkin itu saja Ibu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Mungkin saya cukup sekian Ibu ya. Untuk percakapan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.